respect is the key. Dan nampaknya Watt kembali meluncur ke arah Eve. Seperti yang sudah diduga sebagai high ground defender. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx, mereka respect juga akan adanya sosok seorang Retribution dengan power assassinnya. No fun for this time. Untuk sekarang dari 9 tim MPL, gue rasa semua jagonya jago main Funny sih ya. Wajib. Selain jago wajib. Yep. Ini Joy. Kalau nggak di band sekarang Joy. Karena Cusin bisa dilepas. sebenarnya ya. Tapi kalau udah berani boleh tetap Cusin ya. Coba lawan Joy-nya nanti dengan Alpha. Karena teman-teman yang belum tahu Cusin sebetulnya kena nerf kawan-kawan ya. Iya. Jadi ada beberapa nerf yang menurut gue jadi Cusin masih bisa dipakai, cuman nggak separah dulu aja. Iya, jadi kita lebih jarang terbang batas. Benar, karena konsumsi mananya lebih konsumtif lah Iya, ibaratnya ya. konsumtif, iya. Lebih habisnya lebih cepet, walaupun ada regen yang lebih cepet juga, tapi ya kalian bisa bilang itu lumayan. Itu dia. Lepas, itu yang bilang tadi. Lepas lah Cusin sekarang lumayan bisa dilawan. Soalnya kalau dia kena 3 hero langsung habis. Benar, semakin banyak target yang kena juga kan, dari lanternnya itu langsung habis mananya. Bukan habis Pak, bocor. Iya. Jalan kaki. Jalan kaki nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngeliatin. Kalau gua jadi dia Granger ya. Gua tetep akan Granger karena Bibi. Gue bisa bilang ambil Atau Moskov lainnya dulu sih. Karena powernya terlebih dahulu atau dia mau main Gatot. Tadi kita lihat Gatot kurang maksimal dan Moeza masih banyak hal yang menarik. Dia melihat sosok dari Granger itu masih kurang maksimal. Jadi ada baiknya dia shift ke Harit. Mid to the lane juga dengan sosok dari Harit kali ini. Dia bisa harus memastikan juga linknya benar-benar linknya dan sukses. ada Masih diambil oleh Sans. Masih berani. Gue ngerasa Susin ini bukannya jadi buruk banget, cuma bisa dilawan aja. Jadi lebih balance lah ya. Iya, lebih bisa dilawan, tapi dengan Hilda yang pastinya kita belum tahu nih Hildanya ada di mana. Rata-rata di DXP, tapi nggak menutup kemungkinan juga dengan tipikal keyboy Hildanya ditaruh di romer. Iya. Bisa jadi. Karena bisa jadi romer, bisa bawa ke ruko, tapi Johet juga masih tetap bisa dibawa ke Onyx kalau mereka mau. Johet bisa, tapi kondisinya juga bisa berbalik kalau mau. Kalau Dewa tiba-tiba take over Atari di switch ke arah para pasukan dari Dewa. Mereka mengatasi Johet tersebut. Dan mereka coba menutup ke arah namanya Joe untuk dirilis juga. Ini dia akhirnya keluar assassin yang sebenarnya sekarang tipikal farming assassin itu bisa kembali loh. Gue suka banget pola link juga salah satunya. Oke, seperti saya dan Mirko bicarakan, Link akan muncul, Link akan kembali hadir, dan kita juga masih menunggu apakah ada Lancelot. Lancelot bisa jadi keluar juga sebenarnya. Ini untuk patch sekarang kan membuat nge-trigger lah assassin-assassin akhirnya bisa muncul lagi. Yang tadi kita sempat bicarakan, dan bahkan karena permainan Link tersebut dan permainan perebutan di arah fighter juga nggak kemungkinan dong. Jadi sekarang kalau ngomongin jungle, ini banyak banget yang bisa mereka elaborate. Iya. Kayak terlalu luas sekarang buat jungle juga. Tapi aku penasaran buat cowoknya ngebawain Bayer juga nanti untuk bisa langsung memberikan efek lagi kan. Efek damage tambahan. Atau misalnya Linknya membawakan killing spree kan? Bisa jadi sih, tapi kalau farming cepat tetap ke arah Pure Rage. Iya. Karena yang mendapat damage masih Pure Rage. Defiant Sword ya. Nah, balik lagi dengan situasi dan kondisinya, mereka belum melihat juga kan pressure dari XP-nya di mana. Kalau memang linknya dalam ancaman atau linknya lumayan mungkin berarti kritiknya bisa-bisa aja. Buat killing spree. Killing spree ya. Kalau gua ya jujur, Tim kalau killing gua spree. killing spree. Karena assist size di bawah 30% HP. Dapat, yes. Kalau kill bos harus reset lagi bisa lagi nanti. Kita barbar tim. Barbar. Dapat 4 pedang urusan belakang. Emang dapat. Yang penting emang ada urusan belakang. Yang penting cucuk dulu belakangnya. Iya. Dapatin backline dulu. Dan kondisi saat ini, kenapa gue bilang Onyx yang punya privilege? Karena Zuxin dan Link di tim yang sama. Kalau misalnya Zuxinnya di tangan dari tim Dewa, itu tadi bisa jadi makanan untuk Link. Iya. Dari Lezat dan Brazil. Tapi sekarang ini berarti pilihan yang berat untuk Okta. Dia mau gak mau harus main hero mage yang bisa ngedes Valentina misalnya. Maybe Valentina atau mungkin dia berani main ke arah Russia tapi concernnya Rally. Atau
bahkan ada satu hero lagi yang bisa combine. Tapi ini agak cukup berat dengan hero jalan kaki. Apa tuh? Vexana dan Aurora. Vexana. Vexana kan paling masuk akal. Gue suka utility sih. Iya, Lebih baik dulu untuk clear lane-nya. tapi Oke. tapi chance untuk dia di take down atau dimakan ini masih tinggi, Lin. Karena gini Ji, gue sering ngobrol juga sama beberapa mid laner. Kalau nyari mid lane yang aman dari assassin, jawabannya sebenarnya nggak ada. Ya udah mending pakai aja yang memang masuk ke dalam gameplay. Atau misalnya Eudora baru di-buff. Iya, Ada Eudora. ya karena kalau kita compare Eudora kita nggak aman sebetulnya. Iya. Makanya kayak pakai yang dibutuhkan aja. Kalau timnya butuh utility ya pakailah utility-nya. Butuh damage ya pakailah damage. Tapi sebenarnya butuh high ground juga nih. Nah, Arsha tapi dimakan lagi. Farsnya bisa lolos, tapi mereka akan menuju ke Rulos. Setidaknya Lim, memang gak aman dari Lim. Tapi setidaknya at least itu dia punya chance untuk kabur. Order Brilliance. Ya, order Brilliance tapi last pick Granger. So ini bakal ada Gatot Kaca Romer, Hilda dan Gatot Kaca. Gua rasa ini bukan tipikal hero yang bisa dipukul mundur dan counter back dari Dewa. Gue lumayan ragu sih sebenarnya bisa atau enggak untuk mendobrak dua badan dari Onyx. Terutama untuk badan yang habis terkena nerf juga ya. Dari range-nya, fist-break, fist-nya juga semuanya dipendekin atau dikecilin. Jadi butuh extra effort yang berarti membuka ruang untuk badannya bisa terhit dari lawan dua. Iya, dan bahkan untuk beberapa mungkin user experience ya yang pakai badan bermasalah dengan flickernya Om. Ketika dash flicker yang dulunya sampai sekarang enggak. Oke, kita akan menyaksikan apakah Dewa United mampu membawa ke game yang ketiga. Apakah ini akan menjadi kemenangan pertama untuk Onyx di season 15 Soal Piala malam tepuk tangan aja. Let's go to the lane attack. Dan sebenarnya untuk fase band yang kedua itu sangat mungkin kenapa nggak dari Gatot Kaca, tapi reason yang cukup bagus ketika dilihat dia ban chip, oh I see, oke dia nggak mau adanya teleport ganking lagi. Iya. Tapi lebih concern buat lawan berarti ya untuk mainin teleportasi, buat mainin range yang nggak butuh buat jalan sama sekali. Dan ya berbicara soal badan berhadapan dengan Hilda di early game ini juga sangat Hilda. Iya, di early mereka udah terlalu mau terima damage terlalu banyak Lim. Ya, Lenok versus Cusin untuk lainnya Lenok bisa menang jauh. Karena Starlight Pulse-nya itu bakal unggul. Tapi beda kasus ketika Cusin ditemenin. Nah, Itu akan beda lagi ceritanya. karena Cusin powernya kalau dia berdua sebenarnya ya. Kalau buat satu dia bisa kecil. Dan ya Cusin juga dengan gak akan mengeluarkan mana-mana buat partner itu sebenarnya enak juga. Oh, ini nampaknya terpaksa ada tim Onyx. Mereka kali ini masih harus ke arah belakang dan masih Warcry. Ini menjadi pilihan utama dari Link dari sang Kairi. Ya, Assassin rata-rata kalau mencari damage pasti ke Warcry. Tapi yang menarik Sans dengan focusing mark kali ini beda efeknya kawan-kawan ya. Udah ada update juga. Dimana untuk fokus mark masih memberikan damage tambahan sebenarnya kan. Masih. Ada 6%. Tapi ada extra movement speed, nah ini dia nih. Itu yang dicari. Apalagi yang tadi sempat gue bahas juga kalau kayak focusing mark sama Granger. Itu lari Granger jadi enak banget, cepet banget gitu. Oke. Dan ini tempo yang cukup pelan sedang dikendalikan oleh kedua tim. Tidak kadang-kadang terburu-buru untuk bisa maju untuk melakukan team fight. Tapi untuk setup pertama kali, menurutku Onyx bakal jauh lebih ready sebenarnya. Karena mereka punya Cusin, mereka punya Hilda yang selalu bisa juga di level 2 seperti yang bisa tadi buat Ryotanya. Jujur ya, kalau sama-sama assassin kayak gini, yang setup duluan tuh biasanya yang bonyok. Jadi mereka harus concern banget siapa yang pegang turtle-nya. Siapapun tuh assassinnya, level 4 puluhan sama turtle pasti setengah. Oh, Itu kalau assassin biasanya mau nggak mau nih ya, EXP yang pegang. Iya. Oke, tapi lihat di depan sana Keyboy masuk terlalu dalam memberikan sedikit informasi. Tapi dengan adanya sosok Hayabusa sebagai headset dari seorang Kairi, dia nggak terlalu worry untuk melepas ke arah turtle. Kenapa? Dia bisa jumping ke sana dengan cepat. Dia punya pinch voice, jadi dia nggak harus terlambat sedikit nggak masalah. Tapi para pasukan dari T-Morning mereka mencoba melawan Zoninga, fokus ke depan, dengan order Brilliant sudah keluar. Tidak ada pertahanan lagi bagi sosok seorang Okta. Dan turtle pertama di tangan dari para pasukan Onyx. Retribution. Wah ini memang membuktikan untuk patternnya di bagian top lane. Oke, dua yang usai kemudian selesai. Dengan berhasil melakukan satu point kill dan double kill bahkan datang dari Okta. Kairi, dia nggak mengantisipasi pergerakan dari sosok seorang Luisa. Well of Dragon, tapi jangan lupakan dengan damage Chaos Assault-nya dia langsung bisa instan di sana. Yap, nice follow up tadi yang masuk juga ya dari Melissa dan juga Okta tadi.
dimana mereka berhasil untuk bisa mendapatkan point kill. Tapi Dewa belum berakhir di sana, mereka masih mencoba untuk bermain agresif. Mereka masih mau lebih, bahkan di depan sana dari sosok seorang Sans membuat seorang Moises atau mau, tapi kondisinya nggak berhasil melakukan trigger terhadap Flicker. Ya, udah lumayan sih sebenarnya ya. Pressure-nya nggak lepas juga. Ini yang gue khawatirkan nih di XP-nya bakal berat banget karena paksa. Oke, Chaos Assault kembali lagi Rio ke depan sana tempat tidak ada jalan untuk pulang. Poin kill ketiga di tangan dari sosok seorang Okta. Berpasukan dan tim unik mereka kali ini agak harus sedikit memelangkan dan mengendorkan permainan mereka. Ingat, Okta punya damage burst dan T-Boy sekalipun bisa dilahap telah bulat-bulat sama seorang Okta. Ya, apalagi udah dapat 3 poin kill sekarang. Dan bicara soal Badang yang kena nerf ternyata hanya Minor kalau memang ditemenin akan bisa menciptakan poin kill. Di bagian topnya, bagaimana Zorizo hampir melakukan full plating juga. Dan ini terhambat sama buat Ryotanya. Ya. Mungkin kalau ngomongin nerfnya itu lebih ke jarak aja sih. Cetak Tapi ya. harus lebih deket, harus lebih kelihatan ketika dia mau melakukan apapun. Karena ya kalau dilihat dari damage-nya ya tetap sama, efek yang paling menyebalkan, mini stun-nya juga masih sama. Oke, bisa di sana mereka bertendang. Gagal selesai boy. Satu babak dari gagal tempat dia. Berhasil dibalikin. mundur dengan Zorizo, tapi nampaknya Sans dengan kejadian masih bisa selamat. Dapat prevent trigger, hanya Kiboy yang antar trigger plus 1000 life. One by one situation di mana Blade, kasih tidak terdapat baby. Almost tinggal, tapi kondisi yang dimiliki dari pasukan dari Demonic mereka tidak punya antara Guardian yang menandakan Ray punya chance untuk take over partai yang kedua. Jadi harus berhati-hati ya, karena sekarang kontes akan dilakukan. Wesa jauh memberikan dua yang bergerak, tapi tampaknya juga sosok kaget kaca. Oli menuju ke arah sana dari Kyrie. Oh, retribution from Kyrie. What a still battle. The Kyrie is back. Kali ini muncul dengan ada retribution. Episode Blade membuat ketenangan di dalam Kyrie. Benar-benar berhasil melakukan steal terhadap total kedua. Terlihat under pressure juga dari Ray tadi ya. Ada zoning yang coba untuk dilakukan dan Kyrie dengan dapatnya turtle sekarang mempersempit lagi gol keuntungan dari Dewa. Ya, tapi meskipun Kyrie berhasil untuk mendapatkan turtle-nya, tapi di buff-nya ini lagi ditunggu juga dari Dewa. Mereka ingin untuk menghambat agar Kyrie-nya ya tidak terlepas atau mungkin tidak akan ada kejadian seperti tadi lagi. Oke, melihat dari Badang yang udah mulai punya item juga ini lumayan bahaya. Dia takut bang loh. Ini takut juga tadi langsung. Dilepasin tuh link satu gerobak. Mau nggak mau. Melihat dari Badang ya memang damage mungkin nggak ada sih, tapi tiba-tiba ada satu follow up aja. Itu kayak sangat tumbang. Ini tinggal nunggu buat Okta. Menurutku setiap kali ada Okta ya, yang join team fight, ini Dewa bisa agak sedikit unggul. Terutama waktu mereka bisa kombinasikan antara Badang atau standar apapun juga dengan Castle Soul punyanya Lunox. Kelihatan Tampaknya kondisi kali ini mereka harus agak sedikit prepare biar bottom lane 4 pemain dari para pasukan tim Onyx berhasil mau mundur para pasukan dari tim Dewa. Walaupun keuntungan masih di tangan dari tim Dewa, tapi dengan adanya Okta di depan sana, standby di Order Billions, Onyx jadi akan mengendorkan dan memikir 2 kali untuk melakukan komit terhadap para Okta. sebenarnya agak ngerinya nanti. Wesa, jangan lupakan, dia udah punya skepsis dari Hinata. Gak boleh ada satu poin kill pun yang dikasih dari Wesa secara sia-sia. Gak boleh. Itu dia makanya. Tapi konsul mereka mau coba lagi cari dan ya itu dia. Onyx mereka biarin aja setup yang dilakukan oleh Dewa. Gue lumayan khawatir ke mid game-nya sih dengan 2 source damage magical besar, Arif dan juga Lunox. Radiant Athena ini bisa jadi solusi banget. Radiant Athena menjadi solusi yang bawah. Ya, tapi aku ngeliatnya yang lain lebih ke junglernya juga ya. Karena ini sudah tadi meskipun dia under pressure, terus juga dia belum dapetin point kill. Tapi secara dia masih cukup bebas untuk bisa tetap farming di jungle-nya dia atau bahkan masuk ke dalam jungle-nya lawan. Ini yang jadi masalah juga Dewa. Tapi kalau ngomongin cara nangkap Kyrie kali ini, mereka harus berpikir kalau misalnya Ray juga dalam kondisinya tidak terlalu jauh banget dari segi gol, tapi lagi dengan satu yang berdasarkan percakapan dari Kiboy. Kalau lihat dapat perpasukan dari Simon di masih dapat Wesa, Shadow Kill terbagi menjadi 4, tidak terlalu sakit. Kehilangan Kiboy, pertukaran dengan Wesa masih sama-sama adil. Tapi satu hal yang harus kita tekankan di sini, Skypiercer-nya sudah mendapatkan poin pertamanya. Dipasang ke Sarjota, bersama belakang, terlalu sakit dari Sarjota. Masih bisa keluar dari Kyrie. Kali ini, gagal untuk mendapat mendetek. Satu poin kill dan shutdown yang sangat mahal. Meanwhile, Baby berhasil memukul mundur karena seorang Calvin Minata.
pergerakan dari Navy membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini gagal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal meskipun shutdown-nya dipegang oleh Kairi. Kairi gagal! Rico! Dan mereka melepaskan satu lob di tangan dari seorang Free. Mereka nggak akan ada mampu untuk bisa melakukan take over. Nggak ada Kairi. Nggak ada mid lane dan lob dilepaskan oleh tim Dewa dengan keuntungan 2000 cold difference. Wow, karena ada yang tertinggal tadi, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Dewa United. Sekarang Lord ada di tangan mereka. Ya, nice delay ini juga tadi dari Zorizo jelasnya ya, sehingga tidak ada power contribution yang bisa dimainkan oleh Onyx. Dan ingat teman-teman semuanya, Lord yang pertama, kalau memang bisa di slow push akan sangat bagus. Karena slow pushnya juga akan memberikan efek dari charge-nya itu. Meskipun tidak terlalu besar, kan, sudah bilang. Tapi Pinar atau Tara jelas akan terancam banget untuk di patch yang sekarang. Minion juga yang akan muncul di segala arah ini. Pressure dari lane jauhnya terasa. Tapi tetap mid sih, ini yang harus dibongkar oleh mereka. Mereka wajib banget bongkar mid supaya Kairi ini akan tertekan nantinya. Mereka harus gimana caranya purple buff-nya Kairi ini ditekan abis-abisan dan Kairi nggak punya power untuk hal tersebut. Tapi lihat Reza di depan sana nampaknya juga agak kebingungan untuk masuk lebih dalam lagi. Karena ngomongin karakter Mirata walaupun nggak terlalu maksimal dari sisi episode threshold-nya. Tapi lihat, dia masih bisa memberikan damage. Dan concern gua ketika menuju ke arah top lane dilepaskan terlalu jauh. Concern terhadap Lord-nya ini membuat tengah atau mid lane mereka harus dibongkar. Dan topnya masih jalan pelan juga buat Lordnya ya. Memang punya efek charge, tapi Tangkap, oke ditangkap. Tiba masih bisa muncul ke arah belakang. Dengan ada tempo besar Zorizo membuat Lordnya akan loncat begitu saja. Selesai dengan sangat cepat. Gue bilang pasifnya kali ini sudah tidak ada untuk di arah top lane saja, Lin. Itu gue bilang tadi, pasif dari best turret untuk Lord yang pertama itu sangat-sangat kayak instant kill juga sebenarnya. Dari Lordnya kan, lumayan banget untuk defense, jadi masih aman. Dan untuk game fact, by GoPay, Hilda menjadi hero ke-33 dalam Hero Ryoto sejak debut di MPLTS season 7 bersama Play Business Sport. baru berarti dia buat Hilda jadi. Lah, itu berarti dia. Udah. Nah itu buat Hayabusa tadi nanti Roar baru selesai. Dan untuk Shadow Kill dari Hayabusa sendiri sudah ada nerf ya di sana. Jadi mungkin untuk semua hero mates misalnya buat Bangkok juga ada kesempatan lah untuk bisa bertahan hidup. Oke, tapi nampaknya duel mereka gagal. Saat sekali dia tetap dibantu para pasukan dari tim Dewa, mereka kehilangan momentum. Kalau mereka tidak menyelesaikan game ini, tapi nampaknya mereka tidak mau kehilangan momentum karena tim Onyx tersisa 3 momen saja. Defensif juga terlalu tampak tidak bisa mereka lakukan. Linian dan terlalu jauh dari seorang Kairi. Dan ingat, mereka nggak boleh ngelepasin momentum tersebut. Kalau satu momentum mereka lepaskan, ini bisa berbalik. Seenggaknya mereka masih tetap bisa pegang temponya, Jin. Mungkin kalau tadi dipaksain game menutup kan jadi hal yang positif. Kairi! Oke. Oke. Ini kan vision harusnya. Kairi kali ini udah mulai balik ke setelan yang lama. Ya. Itu tuh mereka nggak ada vision harusnya. Ini masih jadi defense. Game kan di sini kayak ngitung aja loh. Yep. Dan ya reset memang, tapi sama-sama dengan retribution yang belum dipakai oleh Ray. Dan Lordnya sudah mulai slow. Pastinya ini bisa dikontes oleh Onyx kalau mereka mau juga. Agak sedikit berisiko karena mereka bisa main mainnya untuk tembus bagian top yang dimana Tataran ini belum pecah sama sekali juga. Oke, Moisa juga batang hidungnya. Flicker juga available dengan seorang Moisa. Setup yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx masih belum bisa ditemukan oleh para pasukan dari tim Onyx untuk menuju ke arah Dewa. Sedangkan berbalik Dewa tinggal menunggu satu batang hidung siapa menjadi target utama. Itu akan menjadi momentum maksimal untuk tim Dewa. Dan jangan lupa ketika Dewa melakukan initiate itu harus langsung dikomit karena mereka menggunakan ultimate yang mahal. Iya, ultimate. Satu kali momentum aja. Balik lagi momentum udah dipegang oleh Dewa. Mereka nggak boleh melepaskan begitu saja Dewa. Perpasukan dari tim Onyx. Mereka akan memukul seorang Moisa yang ke belakang untuk bisa meredamkan the power off dari flickernya. Mulai lihat mereka udah mulai teracak-acak. Udah hilang fokus Dewa. Kali ini terreset. Mereka melepaskan Lordnya. Tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka kehilangan sebuah push yang sangat mahal di sana. Ini masuk. Oh no, bakal dipaksa. Satu keluar didapatkan oleh sosok Ray. Dengan adanya bantuan distraction dari top lane minion. Wow, kalau lihat wave minion yang hampir saja. Itu jujur kalau mungkin Dewa maju tadi.
mungkin bisa jadi ada cerita yang berbeda. Tapi sekarang keluar. Lock ada untuk Dewa. Sementara untuk High Ground defense untuk Onyx sendiri menurut gue nggak terlalu baik. Ya, dari Onyx ini tadi mereka agak ke distraksi ya. Mereka ada yang mundur, ada yang mau maju. Dan akhirnya ya Loki bisa diambil dengan Dewa dengan cukup mudah juga. Dan bahkan ya dengan satu buah, atau bahkan dua wave mining yang jatuh dari top. Oke. Base tinggal 10 HP. Itu dia. Tapi no order brilliance ya. Sudah terlalu sih. Iya, untuk beberapa detik ke depan saja. Kalau Tinggal pilih, tinggal pilih kalau mereka salah membuat make move karena Mueza masih available dengan triggernya. Siapa pun bisa ditendang. Semua mata ada Mueza, di mana Mueza berada menuju ke arah target belakang. Tapi Binata! Trigger for defense tapi dia menuju target utama melepaskan dari Dewa. Fokus ke arah base dia mau terjadi 3 kali melepaskan dari Onyx. Mereka kehilangan key point, tapi nampaknya mereka masih bisa melakukan defense. Fokus ke arah belakang dan game ketiga is ready.